Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya setiap hari Selasa menyampaikan tentang tafsir dan tahfiz. Tahfiz ini meliputi tentang metodologi, ya, diantaranya dalam menghafal Al-Quran. Metodologi menghafal Al-Quran. Jadi tidak selalu misalkan kategori tahfiznya adalah kita benar-benar menghafal surah An-Naba, tidak. Tapi kita mempelajari tentang metodologi menghafal dan atau metodologi dalam membuat orang menghafal. Pada hari ini selain kita meneruskan bacaan surah An-Naba ayat 9 dan 10, insyaallah hari ini kita kaji 2 ayat, kita pun akan membahas tentang strategi burung dara. Nah, seperti apa itu strategi burung dara dan kupasan tafsir ayat 9 dan 10 surah An-Naba. Kita sama-sama dengarkan dulu Syekh Muhammad membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya berdoa kepada Allah, bila mana saudara mendengar dalam keadaan saudara butuh pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah segera turunkan pertolongannya. Bila mana saudara mendengar bacaan surah yang dibaca, ayat yang dibaca oleh Syekh Muhammad, sedangkan saudara banyak dosanya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saudara semua, dosa orang-orang tua saudara, anak-anak saudara, dan kita semua kaum muslim muslimah, mukminin mukminat di seluruh dunia sampai nanti hari kiamat. Selamat mendengarkan, yang khusyuk, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, selamat kembali di acara Wisata Tian TV. Bila selama ini saya memberikan kepada saudara masukan-masukan, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, dan ilmu pengetahuan atau wawasan tentang agama, maka hari ini saya meminta kepada saudara yang gantian memberi masukannya kepada saya. Ini email saya pribadi, Yusuf Mansur _WH. WH itu wisata hati ya, @yahoo.com. Nah, saudara ini, saudara kirimkan ke email saya tentang manfaat tidur.
tentang manfaat tidur buat manusia dan kenapa Allah menjadikan manusia tidur, ada apa di balik tidur, dan segala sesuatu yang kaitannya dengan tidur, saudara kirimkan ke sini. Saya menunggu, mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang bisa di-share ke teman-teman lewat website kita www.wisatahati.com. Baik, hari ini kita sudah masuk ayat yang ke-9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Allah telah menjadikan tidur kalian semua, ya, naumakum subata, istirahatnya kita semua. Wa ja'alna al-laila libasa, dan sudah menjadikan malam kita adalah pakaian. Kita kembali dulu pemirsa. Insya Allah setelah yang satu ini saya akan bacakan apa yang ada di tafsir Al-Mu'in, ya. Ini dia tafsirnya, saudara. Insya Allah saya akan kutipkan tafsir ini. Silakan saudara jelajah di website kami wisatati.com. Kita akan kupas apa yang belum dikupas di Wisatati Antv. Tapi insya Allah kita akan baca tentang ayat yang menarik ini setelah jeda yang berikut ini. Silakan. Selamat kembali di Wisatati Antv. Mudah-mudahan saudara bukan baru bangun sehingga baru sholat subuh, melainkan saudara sudah selesai sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah itu insya Allah saudara akan mendapatkan pahala seakan-akan saudara sholat malam sepanjang malam. Subhanallah. Siapa yang sholat isya berjamaah, insya Allah saudara seakan-akan mendapatkan pahala sholat malam setengah malam, separuh malam. Baik, saya akan teruskan, ya. Di dalam kitab tafsir Al-Mu'in dijelaskan, wa ja'alna naumakum qati'an, ya, li'a'malikum, qata'an li'a'malikum litastarihu fihi min ana'il amali tulan har. Wa ja'alna al-laila libasan tulbisukum zulmatuhu wa tughattikum kama yastur thawbu labisa. Jadi dijelaskan oleh mufassirnya bahwa Allah bikin pergantian siang ke malam supaya ada waktu buat kita itu istirahat, ada waktu buat kita yang tidur. Allah bikin juga tidur kita sebagai pemotong dari segala aktivitas kita, untuk beristirahat dari segala apa yang kita laksanakan tulan nahar, sepanjang siang. Wa ja'alna al-laila libasan tulbisukum zulmatu wa tughattikum kama yasturu thawbu labisa. Ya, diumpamakan oleh penulisnya bahwa malam ini menyelimuti kita, menjadi pakaian kita seperti terselimutinya badan kita dengan pakaian. Baik, insyaallah saya akan menunggu tulisan saudara yang berkaitan dengan tidur. Silakan dialamatkan ke yusuf_wh@yahoo.com. Hari ini saya akan menambah tentang pelajaran tahfiz satu metodologi yang saya senangi, yakni metodologi yang saya sebut dengan strategi burung dara. Ketika kecil, beberapa di antara saudara yang kelahiran seperti saya, 76, 77, ya, 78, dulu kita kan senang sepeda BMX, ya. Terus kita senang main burung dara. Nah, kenangan saya di masa kecil itu yang saya jadikan strategi dalam menjadikan Indonesia punya anak-anak bisa menjadi generasi penghafal Al-Quran. Strategi burung dara. Semasa kecil, kita kan kalau balapan, ya, balapan burung dara. Jadi umpama ada burung yang di atas tuh, itu terbang di atas. Itu kita nih di masa kecil itu megang betina, lalu kita kelepek-kelepek
Kelepek tuh maksudnya untuk membuat jagoan yang lagi terbang di atas langit itu bisa turun. Sehingga kita bisa dapat jagoannya orang lain dengan ngelepek istilahnya. Ya kalau saudara orang kota banget sih nggak kenal nih begini. Karena saya orang kampung masih ada istilah ngelepek. Gitu. Emang ini nggak boleh ditiru. Tapi strategi ini sudah mampu membuat burung dara itu jatuh ke tangan kita. Nah kalau tidak bisa ada perempuannya, ada si betinanya, kita pakai yang namanya jagung. Nah, waktu kecil saya naik ke atas genteng, lalu kemudian saya aurin jagung, terus saya tungguin aja. Subhanallah pemirsa, burung-burung dara itu terbang ngelihat jagung ada di bawah, tuh dia turun, turun. Kemudian dia makan itu jagung-jagung yang saya aurin. Dan saya sabarkan diri saya melihat burung-burung dara ini makan. Saya tidak melakukan satu apapun. Tidak nangkep, tidak mendekati, tidak membelai sehingga burung-burung dara ini merasa aman. Besoknya saya ulangi, saya taruh lagi. Burung-burung dara itu terbang lagi, turun lagi. Terbang lagi, turun lagi. Terbang lagi, turun lagi. Baru beberapa hari kemudian saya mulai beraksi. Emang niat kita nangkep kan burung dara ini. Kemudian saya pegangin, kemudian saya belah gitu. Mereka lagi makan nih burung dara ini, jagungnya tuh lagi makan, bisa saya tangkap. Kemudian saya taruh di atas tangan saya pun nggak apa-apa. Nah ini dia namanya strategi burung dara. Saudara bisa membuat anak-anak tetangga menjadi hafal Quran. Saudara bisa membuat anak-anak saudara menjadi hafal Quran. Saudara bisa membuat lingkungan saudara-saudara menjadi hafal Quran dengan memakai strategi dari saya atas izin Allah yang saya sebut dengan strategi burung dara. Seperti apa dan bagaimana? Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Apabila saudara-saudara semua ingin menjadikan anak-anak saudara itu menjadi seorang penghafal Quran, anak-anak tetangga menjadi seorang penghafal Quran, lingkungan saudara-saudara ingin menjadi seorang penghafal Quran, pakailah strategi ini. Strateginya burung dara. Maksudnya bagaimana? Sebut saja misalkan, mau nggak dibeliin baju olahraga, misalkan seperti itu. Mau Pak? Nah kalau mau, tolong hafalin deh sabihis misalkan gitu. Nanti kalau sudah hafal sabihis, ntar Papa beliin itu pakaian olahraga, baju bola, seperti itu. Atau pakai makanan. Anda kumpulkan anak-anak sekitar tetangga kanan dan kiri. Lalu Anda bilang, nanti sore ngumpulnya di rumah Bu Haji ya. Nanti kita sama-sama makan kacang hijau. Lalu anak-anak ngumpul nih sore. Begitu anak-anak udah ngumpul di sore hari, itulah dia jagung buat burung dara. Burung daranya tuh siapa? Burung daranya ini adalah anak-anak kita. Baik anak-anak kita sendiri maupun anak-anak lingkungan kita. Kemarin kan kita sudah belajar ya hari Selasa yang lalu tentang metode mendengar dan memperdengarkan. Kita juga belajar beberapa waktu yang lalu metode satu hari satu ayat. Nah hari ini kita belajar tentang metode strategi yang saya sebut dengan strategi burung dara. Siapin jagungnya, kacang hijau lah dalam bentuk sekarang yang untuk anak-anak. Begitu mau makan kacang hijau, ya, udah di tangan itu sendoknya, udah di tangan itu gelasnya, udah di tangan itu mangkoknya isi kacang hijau. Saudara bilang sama itu anak-anak, sebelum makan kacang hijau, ikutin yuk Bapak. Atau Anda sebagai pekerja di kosan yang tinggalnya ngontrak atau ngkos, ya bikin kacang hijau, kumpulin anak-anak tetangga. Begitu udah ngumpul mau makan, Anda bilang, sebelum kemudian kita sama-sama makan kacang hijau, ikutin abang dulu yuk. Hari ini kan kita belajar nih ayat ini kan, yuk ikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anak nih ikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Ayo yang pakai baju merah. Waja'alna naumakum subata. Sementara kacang hijaunya belum dia makan. Alhamdulillah kita sudah hafal satu ayat. Atau Anda boleh mulai dari Ar-Rahman misalkan. Surah Ar-Rahman.
Ayo silakan baca Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Anak-anak ikutin nih. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Alhamdulillah sudah hafal satu ayat. Yuk silakan makan kacang hijaunya, dimakan kacang hijaunya. Anak-anak ngumpul ceria makan kacang hijau. Terus kita bilang sama anak-anak, nanti minggu depan abang siapin ayam panggang. Ntar abang beliin nih ayam bakar kalau emang mau. Mau bang, mau bang, mau kak, mau kak, mau pak, mau pak. Mana anak masa nggak mau dari kacang-kacang hijau? Nah kalau mau apalin deh 7 ayatnya surah Ar-Rahman. Nanti yang pada apal Sabtu besok datang ke rumah abang. Nanti kita sama-sama makan ayam bakarnya. Anak-anak itu nggak usah saudara siapin gurunya, nggak usah saudara siapin ustadznya. Anak-anak ini akan dengan sendirinya belajar dengan orang tuanya masing-masing, dengan kakaknya, dengan siapa yang dianggap bisa ngajarin dia supaya bisa hafal 7 ayat. Kenapa? Karena mau makan ayam bakar. Begitu kemudian anak-anak itu datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk. Jadi nih bang ayam bakarnya nih. Nah datang tuh burungnya namanya. Datang tuh burungnya. Maka buat saudara-saudara yang burungnya sudah ada, tapi saudara tidak menangkap tuh burung, tidak membuat tuh burung menjadi berdaya, itulah kebodohan saudara. Anak saudara di rumah saudara, tapi anak saudara nggak bisa baca Quran. How stupid you are. Betapa bodohnya Anda. Anda punya sekolahan, Anda kepala sekolah, Anda owner dari sekolahan Anda punya. Tapi Anda tidak mampu membuat anak-anak didik saudara menjadi hafal Quran. Itu adalah kebodohan Anda sebagai pemilik sekolah, kebodohan Anda sebagai kepala sekolah. Oh udah datang kok burungnya, udah di kelas Anda. Anda jadi pengusaha, Anda tidak mampu membuat karyawan-karyawati Anda bisa baca Quran, hafal 1-2 ayat, setelah 1-2 tahun hafal Yasin hafal kemudian Ar-Rahman dan lain-lain. Anda tidak mampu membuat itu. Anda yang bodoh. Udah ada kok burung darahnya, nggak usah dikelepek, nggak usah dikasih jago, udah ada. Tapi Anda tidak mampu. Calon mertua didatengin mantunya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya sudah bulat Mbak. Saya akan menghafal surah Ar-Rahman sebagai bahagian dari lamaran saya nanti. Subhanallah. Itu hebat. Tapi kalau udah datang nih calon mantu, Mbak, lamarannya nanti bulan depan ya Mbak? Boleh. Bawa deh ibu bapak kamu bawa sini, keluarga kamu bawa sini, nanti kita acarin lamaran bla bla bla. Tapi tidak dibawa kepada Al-Quranul Karim. Sayang. Ya, calon mantu itu ibarat burung dara, nggak usah ditangkap. Orang ini udah datang, kalau bisa jangan begitu. Kasih dong beban dikit. Nah, iya Pak, kamu benar mau sama anak Bapak? Iya Pak, mau Pak. Kalau mau ada syaratnya. Apa itu syaratnya Pak? Kamu hafalin Al-Quran ya? Insya Allah Pak. Bener nih, Insya Allah nggak bisa Pak. Ini ngaji nggak bisa. Ya sudah. Kamu belajar dulu ya. Kamu belajar ngaji, kamu belajar alif bata. Kalau emang nih mantu nggak bisa ya kan, kita suruh diapalin kulhu ke, apa ke. Kalau emang bisaan dikit kita suruh apalin Ar-Rahman, bisaan dikit kita naikin. Itu namanya burungnya udah datang. Nah ini saudara, silakan berkreasi dengan strategi burung dara. Bila mana Anda, saya mengingatkan kembali, bila mana Anda punya tulisan bagus tentang tidur dan berkaitan dengan tidur, silakan kirim ke Yusuf Mansur @_wh@yahoo.com. Di website wisatadi.com, insya Allah saudara akan menemukan pembahasan tentang strategi burung dara yang diperdalam. Insya Allah kita ketemu lagi besok hari Rabu. Mudah-mudahan saudara dikasih kenikmatan, kesehatan dan kenikmatan waktu untuk senantiasa mengaji bersama Yusuf Mansur tentang Allah, Rasulnya, Al-Quran dan agamanya bersama di Wisata Hati Antv. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.